Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma warzuqna mahabbata sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana warzuqna husnal mutaba'ati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma warzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita panjatkan atas karunia nikmatnya sehingga kita pada pagi hari ini masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang mulia. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Buya Yahya dan keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta afiat. Dan yang kami hormati, yang kami cinta, yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu Nabi Muhammad, perindu Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tak lupa para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan satu nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di saat kita diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikannya. Itu adalah nikmat dari Allah. Jangan dibayangkan nikmat dari Allah itu hanya sebatas kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir. Akan tetapi nikmat dari Allah ini juga berupa kebaikan-kebaikan kita, kemudahan-kemudahan kita melakukan kebaikan.
tafsir yang akan dibawakan atau akan diajarkan oleh guru kita semuanya Al-Mukarram Buya Yahya. Setelah sekian lamanya, Masya Allah, kita tidak mendengar atau kita tidak bertemu langsung dengan beliau karena hajat beliau, karena hajat umat Nabi Muhammad, karena hajat umat semuanya, sehingga kita ini sekarang hari ini Insya Allah akan langsung mendengarkan kajian dari guru kita semuanya di tempat ini, Insya Allah, yang dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru mulia Yahya. Baik, sebelumnya seperti biasa kita mengmukaddimah atau mengawali kajian ini dengan mukaddimah tafsir atau juga murojaah tafsir yang pernah disampaikan, yang pernah dijelaskan oleh guru kami, guru kita semuanya, dan juga kita mengambil juga dari fatwa para ulama, dari kitab-kitab para ulama yang nantinya bisa kita ingat kembali. Dan ingat bahwasanya kita berniat di sini untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Dan di sini kita lengkap dapatnya nih. Kita dapatnya lengkap di sini. Kita dapat membaca Al-Quran. Dalam kajian ini dibaca Al-Quran, artinya dibaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya saja itu sudah berpahala, apalagi memahami maknanya. Memahami maknanya Al-Quran. Nah, kita juga dapat di sini. Nah, tinggal nanti bagaimana kita ini mengamalkan apa yang kita pahami, mentadabburi, ya, apa yang kita tadabburi dari Al-Quran ini, dari tafsir-tafsir ini, sehingga kita ini perilakunya seperti Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi PR-nya kita adalah di rumah masing-masing nanti kelak ini kita akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, pengamalan dari Al-Quran itu sendiri, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar, umat Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, yaitu yang mengamalkan Al-Quran. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar yang berada, kita sekarang sudah sampai pada surat Yunus ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massal kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dalam ayat ini dijelaskan nanti ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok dia adalah ahli iman. Ahli iman dengan tanda-tandanya, dengan kesungguhannya ahli iman ini, dan di situ nanti dijelaskan ahli iman ini perjalanannya seperti apa, dalam akhiratnya seperti apa. Nanti dijelaskan di sini bahwa yang namanya ahli iman dengan menjalankan keimanannya ini, dengan tanda-tandanya ini, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Di sini digambarkan juga nanti ada beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar untuk orang-orang yang beriman khusus, dan tidak didapatkan oleh orang
disebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tentunya iman ini dengan hati ya. Keimanan itu masalahnya hati, bukan hanya sekedar kita berucap aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah. Tak cukup orang itu mengucapkan dengan lisannya. Maka para ulama pun menjelaskan bahwasanya yang namanya iman itu adalah mengucap dalam lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dalam anggota tubuh kita. Ada keimanan. Ya, keimanan itu tadi itu. Jadi harus ada pengamalannya, harus ada tanda-tandanya. Makanya di sini disebutkan wa'amilus sholihati. Mereka orang-orang yang beramal soleh. Nah ini iman itu gak cukup dengan, ternyata iman itu gak cukup dengan lisan mengucapkan keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi juga harus dalam hati juga kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah, dan enggak ada Tuhan selain Allah. Itu iman. Dan juga wa'amilus sholihati, dan beramal soleh. Makanya kalau ada orang yang hanya dia itu mengucapkan keimanan dan meyakini, tapi dia tidak ditandai dengan beramal soleh, maka imannya kropos. Maka nanti di sini ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang beriman dengan yang benar. Iman yang benar itu adalah yang tadi itu, yang dengan 3 tadi. Ada lagi imannya kropos. Ya, imannya kropos ini salah satu dari 3 ini. Dari lisannya mengucapkan, kemudian hatinya meyakini, dan anggota tubuhnya dia beramal soleh. Ini salah satunya nggak ada. Ini kropos imannya. Kropos imannya. Atau ada lagi orang yang dia hanya melakukan ikut-ikutan orang Islam, cuman hatinya dia ingkar, mulutnya dia, lisannya dia mengucapkan aku beriman, tapi dan anggota tubuhnya dia mengikuti, secara zahir dia mengikuti, tapi hatinya nggak yakin, hatinya nggak beriman kepada Allah. Siapa mereka? Orang munafik. Orang munafik itu hatinya nggak beriman kepada Allah. Jadi mereka itu hanya ikut-ikutan aja, mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu orang munafik. Ada lagi orang yang orang yang lisannya nggak mengatakan, lisannya nggak beriman, hatinya nggak beriman, amalannya pun juga nggak amal soleh. Ini siapa yang mereka? Mereka adalah orang kafir. Maka di sini iman ini harus lengkap. Harus ada dalam hatinya, kemudian dia beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, dan mereka ditandai dengan amal-amal soleh. Mulai dari hatinya ini nanti akan mengontrol semua anggota tubuhnya sehingga nanti bertindak sesuatu yang baik. Dari hatinya akan menyuruh anggota orang lain, tubuh yang lainnya, untuk melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan berbuat baik pada orang, berinfak, bersedekah, melakukan zakat dan sebagainya. Semuanya akan ada pada orang yang beriman. Tandanya itu yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang beramal soleh, sehingga kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli surga, menjadi ahli iman, menjadi berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf dan doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.